Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi teman-teman semua. Semoga pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke teman-teman, pagi ini kita akan belajar bersama Pendidikan Pancasila kelas 10 bab 2 bagian C, Azas Kewarganegaraan dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Pembahasan soal asesmen 3 bab 2 Pendidikan Pancasila kelas 10 semester genap. Soal A, pilihlah jawaban yang benar. Soal 1, kemungkinan orang memilih kewarganegaraan ganda adalah A. Untuk menghindari kewajiban pajak, B. Meningkatkan keamanan nasional, C. Menjalin ikatan dengan lebih dari satu negara, D. Mempermudah administrasi perjalanan, E. Hanya sebagai bentuk status simbolis. Jawaban C. Soal 2. Sebuah negara sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan kewarganegaraan ganda, namun ada keprihatinan terkait keamanan nasional. Pilihlah pernyataan yang paling sesuai dengan dilema tersebut. A. Kewarganegaraan ganda tidak pernah memengaruhi keamanan nasional. B. Kewarganegaraan ganda dapat menciptakan tantangan dalam pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas warga. C. Keamanan nasional selalu dijamin dengan adanya kewarganegaraan ganda. D. Kewarganegaraan ganda hanya relevan dalam konteks urusan luar negeri. E. Izin kewarganegaraan ganda tidak perlu mempertimbangkan risiko keamanan nasional. Jawaban B. Soal 3. Manfaat individu memiliki kewarganegaraan ganda dalam konteks global adalah A. Kemungkinan pembatasan perjalanan, B. Kesulitan berpartisipasi dalam urusan diplomatik, C. Fleksibilitas dalam mobilitas dan kesempatan internasional, D. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan, E. Hanya mendapatkan manfaat simbolis. Jawaban C. Soal 4. Dampak sosial yang mungkin dialami individu tanpa kewarganegaraan adalah A. Pembatasan dalam akses ke pendidikan dan pekerjaan, B. Peningkatan kemungkinan partisipasi politik, C. Keterlibatan aktif dalam kegiatan diplomatik, D. Kesetaraan dalam akses layanan publik, E. Kehidupan sosial yang stabil. Jawaban A. Soal 5. Konsekuensi ekonomi yang mungkin dihadapi individu tanpa kewarganegaraan adalah A. Terlibat dalam bisnis internasional dengan bebas, B. Pembatasan dalam mencari pekerjaan formal, C. Akses mudah ke fasilitas kredit dan pinjaman, D. Keuntungan dari program bantuan sosial, E. Kehidupan ekonomi yang stabil. Jawaban B. Soal 6. Dasar penentuan kewarganegaraan menurut Azas Ius Soli adalah A. Keturunan, B. Tempat kelahiran, C. Pendidikan, D. Agama, E. Status sosial. Jawaban B. Soal 17. Perbedaan Ius Soli dan Ius Sanguinis adalah A. Ius Soli menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, sedangkan Ius Sanguinis berdasarkan tempat kelahiran.
B. Ius soli menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan ius sanguinis berdasarkan keturunan. C. Keduanya menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. D. Keduanya menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. E. Ius soli dan ius sanguinis menentukan kewarganegaraan berdasarkan status sosial keluarga. Jawaban B. Soal 8. Tujuan utama ditetapkannya azas ius soli adalah A. Mempertahankan identitas budaya, B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, C. Meningkatkan keamanan nasional, D. Mendorong integritas sosial, E. Membantu kepentingan individu. Jawaban D. Soal 9. Maksud penerapan azas ius sanguinis dalam konteks kewarganegaraan adalah A. Menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, B. Menentukan kewarganegaraan atas dasar kepentingan individu, C. Memberikan kesempatan kepada orang untuk berpindah kewarganegaraan, D. Memberikan kewarganegaraan berdasarkan memberikan kewarganegaraan berdasarkan usia. Nomor 10. Tujuan utama dari azas penerapan azas ius sanguinis adalah A. Mempertahankan identitas budaya, B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, C. Mempertahankan hubungan darah sebagai dasar kewarganegaraan, D. Meningkatkan keamanan nasional, D. Memberi kesempatan orang untuk berkewarganegaraan ganda. Jawaban C. Soal B. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Andi lahir di negara yang menganut azas ius soli. Namun, ibunya adalah warga negara yang menganut azas ius sanguinis. Ketika Andi mencapai usia remaja, pemerintah negara kelahiran Andi menghadapi dilema apakah Andi diberi jadi warga negaranya atau mengikuti kewarganegaraan ibunya. Jelaskan secara rinci dalam kasus ini yang dapat memunculkan pertanyaan dan tantangan hukum. Jawab. Solusi yang mungkin termasuk adopsi peraturan kewarganegaraan ganda atau kolaborasi antara kedua negara untuk mengatasi konflik potensial. Pemerintah tempat Andi dilahirkan dapat mempertimbangkan opsi seperti memberikan kewarganegaraan ganda atau menyusun peraturan khusus untuk kasus semacam ini yang memungkinkan Andi mempertahankan status kewarganegaraan di negara ia dilahirkan tanpa kehilangan hak-hak negara kewarganegaraan ibunya. Pemerintah yang menganut azas ius soli sedang mengalami lonjakan jumlah kelahiran oleh orang tua yang tinggal di wilayah tersebut secara ilegal. Para aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa penerapan ius soli seharusnya tidak mempertimbangkan status legal orang tua. Sementara sebagian masyarakat berpendapat bahwa hal ini dapat merugikan keamanan nasional. Bagaimana solusi yang diambil
dapat mencerminkan keseimbangan antara hak individu, keamanan nasional, dan ketertiban sosial. Berdasarkan aspek sosial, penerapan Usually, tanpa memandang status legal orang tua dapat menciptakan inklusivitas bagi anak-anak yang lahir di wilayah tersebut. Namun juga dapat memunculkan tantangan terkait akses ke layanan publik dan hak-hak lainnya berdasarkan aspek hukum. Pemerintah perlu mempertimbangkan apakah perlu ada perubahan atau klarifikasi dalam undang-undang yang ada. Berdasarkan aspek keamanan nasional, keberlanjutan penerapan iusoli dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan nasional, terutama jika orang tua yang tinggal secara ilegal di wilayah tersebut. Pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara inklusivitas dan keamanan. Nomor 3. Jelaskan konsep azas iusoli dalam kewarganegaraan. Azas iusoli adalah konsep kewarganegaraan yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Dengan kata lain, jika seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka secara otomatis dia menjadi warga negara. Soal 4. Bagaimana azas ius soli dapat memengaruhi integritas sosial di suatu masyarakat? Azas kewarganegaraan, terutama azas ius soli, dapat mendukung integritas sosial dengan memberikan kewarganegaraan kepada individu yang lahir di suatu wilayah. Ini dapat mengurangi ketidaksetaraan dan memfasilitasi inklusi sosial karena seseorang dapat menjadi warga negara tanpa memandang latar belakang keturunan. Nomor 5. Mengapa beberapa negara memilih untuk menerapkan campuran antara azas ius soli dan ius sanguinis dalam sistem kewarganegaraannya? Beberapa negara memilih untuk menerapkan campuran antara ius soli dan ius sanguinis untuk mencapai keseimbangan antara faktor geografis dan faktor keturunan dalam penentuan kewarganegaraan. Hal ini dapat memungkinkan negara untuk mengakomodasi aspek-aspek budaya dan sejarah yang tetap penting sambil tetap membuka pintu integrasi sosial melalui asas ius soli. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal asesmen 3 bab 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.